Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Sepanjang sejarah kita pasti tahu ya, ada banyak sekali pemimpin atau raja yang sangat berprestasi, dibangga-banggakan, berhasil membawa kerajaan atau negaranya di puncak kejayaan. Bahkan bukti-bukti sejarahnya masih bisa kita lihat dan kita kenang sampai sekarang. Tapi namanya juga hidup ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tidak hanya ada pemimpin yang baik saja, tapi juga ada pemimpin yang dikenal sangat licik dan juga kejam, bahkan sangat dibenci oleh rakyatnya. Penasaran siapa raja kejam yang akan kita bahas di episode cerita kali ini? Dan make sure to keep on watching. Oh iya, teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Please bantu aku untuk bisa mendapatkan 1 juta subscribers tahun ini. Ya, dukung channel ini supaya bisa terus berkembang. Today, aku akan membahas cerita tentang Raja John of England. Raja John adalah Raja Inggris pada masa pemerintahan tahun 1199 sampai tahun 1216. Dia lahir di Beaumont Palace, Oxford, England pada tanggal 24 Desember 1166. Dia juga merupakan putra bungsu dari pasangan Raja Henry II dan Eleanor dari Aquitaine. Setelah kakak dari John yaitu Richard the Lionheart meninggal, John gak langsung dapat pengakuan secara universal sebagai raja. Selama John menjadi pemimpin, banyak pihak yang menilai bahwa John ini tidak becus. Orang-orang itu berharapnya Arthur yang naik tahta. Dia adalah anak dari kakak tertua John, yaitu Geoffrey. Nah, karena cemburu nih, orang-orang kan lebih suka dengan Arthur ya daripada sama dia. Jadi John ini sering bersitegang dengan keponakannya itu. Saat peristiwa perang melawan Prancis, keponakan John yaitu Arthur ditugaskan oleh Raja Philip untuk menjadi bagian dari pertempuran. Tapi Arthur ini ada di pihak Prancis gitu, teman-teman. Kan si John sudah menjadi raja ya. Nah, Arthur bekerja sama dengan Prancis sebagai bentuk pemberontakan untuk mendapatkan kembali hak yang seharusnya punya dia, yaitu tahta Inggris. Pada saat pertempuran, Arthur mencoba untuk menculik neneknya, yaitu Eleanor. Tetapi, dia tertangkap oleh pasukan John dan akhirnya dibawalah dia ke penjara di Falaise dan kemudian dipindahkan ke Rouen. Setelah John menangkap Arthur, awalnya dia membiarkan keponakannya itu untuk hidup. Sampai akhirnya dia menjadi gelap mata dan membunuh Arthur. Karena John membunuh keponakannya sendiri, yaitu Arthur, yang sebenarnya orang-orang tuh lebih suka Arthur untuk menjadi raja, akhirnya terjadilah pemberontakan oleh rakyat Inggris dan Normandia. Inggris tetap berada di bawah kekuasaannya, namun Normandia diambil alih oleh Prancis. Jadi kalau boleh flashback ya teman-teman, pada masa pemerintahannya Richard the Lionheart, yaitu saudara kandungnya John, Richard ini sangat disegani oleh rakyatnya, bahkan musuh-musuhnya sekalipun pada takut sama Richard. Tapi berbanding terbalik dengan John, walaupun mereka ini masih saudara kandung, John ini beda banget lah pokoknya. Rakyat tuh benci banget sama dia karena dia ini dinilai sangat licik dan juga kejam. Keluarganya sendiri pun banyak yang gak suka sama John karena John ini akan mengasingkan siapapun yang akan menghalangi kekuasaannya, termasuk keluarganya sendiri. Dia juga membuat pernyataan bahwa siapapun yang berani menentangnya maka akan mendapatkan hukuman mati. Pada tahun 1189, John menikah dengan Isabel dari Gloucester. Tapi gara-gara istrinya ini tidak bisa memberikan dia anak, maka Isabel pun diceraikan oleh John. Padahal Isabel ini udah nemenin dia sebelum John jadi raja, dan ketika orang-orang pada nggak suka sama John, Isabel inilah yang tetap setia mendampingi John.
Tapi kejamnya si John ini, dia bahkan gak ngakuin Isabel itu sebagai Ratu Inggris. Si John juga pernah ribut sama saudara-saudara kandungnya karena warisan dari ibunya. Mereka sering memperdebatkan tentang siapa yang lebih berhak atas warisannya itu. Ada keponakannya yang lain yang juga ditangkap oleh John, yaitu Eleanor. Eleanor ini dipenjara karena dia ini sebenarnya punya hak atas tahta John. Kayaknya dia udah obses banget ya untuk jadi raja, sampai keponakannya sendiri yaitu Arthur udah dibunuh dan sekarang dia penjarain Eleanor. Kisahnya Eleanor ini juga sebenarnya sedih banget ya teman-teman kalau aku ceritain secara detail, karena dia ini dipenjara dengan sangat tidak adil dan hidupnya harus berakhir di dalam penjara juga. Nah, ada satu kelakuan John lagi nih yang tidak kalah bikin kita kesel, yaitu dia ini merupakan seorang PK, yaitu penjahat kelamin. Jadi John ini tuh punya nafsu birahi yang sangat tinggi ya, sampai-sampai dia punya anak di mana-mana. Pokoknya udah tersebar kayak Indomaret ataupun Alfamart deh. Gue gak ngerti, gue gak paham. Nggak paham gue, maksudnya kayak... Tapi anak-anaknya ini tidak sah ya teman-teman, karena bukan dari hasil ikatan pernikahan. Suatu hari John naksir sama seorang perempuan namanya Margaret. Nah, Margaret ini diajak tidur sama Raja John, padahal Margaret ini udah punya suami. Karena suaminya tidak terima bahwa istrinya digituin, akhirnya suaminya Margaret ini menugaskan seorang gundik untuk menggantikan peran istrinya melayani raja gila itu, yaitu John. Setelah John tidur sama gundik ini yang dia pikir adalah Margaret, besoknya dia langsung pamer gitu. Kemarin aku sudah tidur sama Margaret. Si Margaret ini ternyata jago banget loh di ranjang. Dia bilang kayak gitulah ya kira-kira. Dan yang bikin malu, dia ngomong kayak gitu tuh depan suaminya Margaret. Padahal dia nggak tahu aja tuh bahwa yang dia tidurin itu bukan Margaret, tapi adalah gundik yang dipesan oleh suami Margaret. Nah, gak cuma sampai di situ aja teman-teman. Pokoknya dia ini sering banget berkelana untuk menebarkan benih-benih cintanya, bukan cinta ya, benih-benih nafsunya kepada para gundik. Sampai anak-anak yang tidak sahnya dia ini banyak banget. Kebencian publik akhirnya semakin meningkat ketika John menetapkan pajak yang tinggi kepada para bangsawan Inggris. Pemberontakan bangsawan terbesar datang dari kelas baron. Belum habis perkara dengan baron, Raja John juga ribut nih dengan Paus Innocent ketiga karena dia ngejualin kantor gereja untuk membangun pundi-pundi kerajaan yang habis. Pada bulan Juli 1207, John balas dendam dengan menyita properti gereja karena dinilai gagal melayani kerajaan. Akhirnya, orang-orang gereja pun meninggalkan gereja tanpa persetujuan resmi, dan mereka pun mulai terbiasa dengan tidak adanya aktivitas rohani seperti dahulu. Sementara itu, Paus ngerasa kalau lama-lama tidak ada kegiatan keagamaan, tidak ada pelayanan gereja, takutnya rakyat Inggris ini pada kehilangan keimanannya. Akhirnya, pada tahun 1212, mereka diizinkan untuk menggelar ritual terakhir menuju kematian. Lalu, di bulan Februari 1213, Paus Innocent mengancam si John kalau dia nggak mau nurutin permintaannya, maka dia bakal ngalamin bully yang lebih berat. Karena kan si John ini dibenci ya sama banyak orang. Alhasil, si John pun setujulah dengan permintaan Paus atas perjanjian yang diajukan. Tapi sebagai tambahannya, John diminta untuk menyerahkan seluruh kerajaan Inggris pada Tuhan dan Santo Peter. Lalu Paus ini maunya ada biaya khusus untuk pelayanan kaum bangsawan dan sejenisnya. Mereka diharuskan membayar sebesar 1.000 marks per tahun, 700 marks untuk rakyat Inggris, dan 300 marks untuk rakyat Irlandia. Gara-gara si John tunduk dan nurutin permintaannya Paus ini, dia dapat dukungan berharga dari Tuan Besar Kepausan akan perselisihannya dengan Baron Inggris. Tapi tetap aja, beberapa dari mereka ngejauhin John gara-gara dia sempat dikucilkan karena udah nutup akses ibadah bagi rakyat Inggris saat itu. Nah, dimulai dari peristiwa-peristiwa inilah awal dari terbentuknya Magna Carta
yang berpengaruh besar di seluruh dunia, teman-teman. Magna Carta disebut sebagai sebuah kesepakatan pertama yang tercatat sejarah sebagai jalan menuju hukum konstitusi. Magna Carta juga kerap dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya pengakuan atas hak asasi manusia. Selain menjadi perjanjian damai, Magna Carta berfungsi untuk meniadakan kekuasaan absolut seorang raja. Intinya, dengan adanya Magna Carta inilah raja tidak lagi bisa berbuat semena-mena. Sejumlah hak raja dicabut, berganti dengan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan asas kemanusiaan. Dengan adanya Magna Carta, kerajaan menjadi lebih etis ketika mengadili suatu perkara, dan seorang raja benar-benar memberikan hak-hak yang seharusnya dia berikan kepada para rakyatnya. Bahkan, seseorang tidak bisa diadili jika ia tidak terbukti bersalah tanpa perlindungan negara serta tanpa alasan hukum yang jelas. Dan yang utama, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan juga hukum. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Kalau ada informasi dari aku yang kurang tepat, silahkan dikoreksi aja. Atau misalnya kalau ada informasi dari aku yang kurang lengkap, silahkan dilengkapi di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Please subscribe karena subscribe itu gratis ya. Gratis. Jadi please di subscribe. Anyway, thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!